Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kita mendengar Ustadz Abdullah Gimnastiar atau sering kita sebut Agim positif COVID dan semua orang yang mencintai beliau, para jamaahnya, bahkan sampai ormas besar selevel Muhammadiyah sekalipun mendoakan secara khusyuk untuk kesembuhan Agim. Dan tentu rakyat dimanapun yang muslim non muslim saya kira juga mengharapkan yang sama, karena sosok Agim adalah sosok ulama yang teduh, yang berbicaranya penuh sopan, penuh santun, dan seringkali merangkai kalimatnya dengan indah ya. Tidak, kalaupun mengkritik, kritikannya disampaikan dengan santun. Tapi ya barangkali berbeda ya buat orang-orang yang kerjanya memang seperti yang difokuskan untuk menekan, untuk memojokkan ulama-ulama yang senantiasa menyuarakan aspirasi umatnya. Ya, macam Denny Siregar, Ade Armando, dan itu orang-orang yang selalu muncul dalam konteks mereka sebagai orang-orang yang membuli para ulama kita, yang sudah berkali-kali membuat sakit hati umat muslim dan berkali-kali pula dilaporkan, termasuk Abu Janda ya. Tapi ya apa mau dikata, semua laporan-laporannya itu seperti yang terbenam, ditumpukan arsip yang entah di mana itu disimpannya. Jadi rasa keadilan masyarakat umat Islam yang berada di belakang Agim, yang berada di belakang Habib Rizik, yang di belakang Tengku Zulkarnain dan ulama-ulama kritis lainnya, sudah tidak habis pikir lagi gitu terhadap orang-orang yang kerjanya membuli ulama. Nauzubillah min dzalik. Apa yang mereka harapkan? Saya kira ini pelajaran penting, pelajaran sejarah penting buat Indonesia, bahwa ada orang-orang macam Abu Janda, Denny Siregar, Ade Armando yang dibiarkan begitu saja menyampaikan ujaran kebenciannya terhadap para ulama, terhadap kepentingan umat Islam. Pokoknya siapapun yang berbicara atas kepentingan umat Islam nampaknya selalu dia serang. Sampai Sandiaga Uno kemarin kan ketika akan mencoba menggaungkan wisata halal, itu juga dinyinyirin juga sama Desi itu ya, Denny Siregar. Sampai perkumpulan marga Siregarnya pun malu gitu punya Denny Siregar dan tidak mengakui Siregarnya Denny Siregar sebagai marga Siregar. Itu kan satu bukti. Saya kira kita semua bisa dengan mudah melihat bagaimana sosok seseorang itu ada di pihak mana. Kalau kita sulit berharap pada penegakan hukum terhadap orang-orang yang kerjanya membuli umat Islam, walaupun konon katanya orang-orang itu juga mengakunya sebagai orang yang beragama Islam, ya sudah, kita doakan saja, mudah-mudahan mereka sadar dan mudah-mudahan mereka terketuk hatinya, dapat hidayah bahwa apa yang mereka lakukan itu sebuah kesalahan besar. Ngapain sih gitu Agim sampai dibully kayak gitu? Apa gitu salahnya Agim ketika mengatakan bahwa yang harus divaksin adalah pejabat pemerintah dulu? Dan bahkan justru itu didengarkan oleh pemerintah kan, sampai Presiden Jokowi mengatakan oke, saya yang pertama divaksin. Nah itu kan salah satunya buah dari tokoh-tokoh berbicara mendorong berikanlah teladan, wahai para pemimpin di Indonesia, berikanlah keteladanan pada rakyat, kan gitu ya. Kalau Agimnya sih saya yakin pasti nggak ada persoalan ya, beliau dibully, dicaci, dimaki. Tapi kan umat ini yang menjadi geram gitu. Kenapa sih harus ulama-ulama kami yang terus-menerus dipersoalkan apa aktivitasnya, bahkan sampai ketika mendapatkan musibah sekalipun positif COVID-19 walaupun fisiknya tetap sehat, tidak ada gejala. Saya kira tidak ada dari kelompok-kelompok kanan, kalau kita katakan begitu ya, yang kemudian mensyukuri, yang kemudian mempuas-puasi orang-orang di seberangnya yang terkena COVID-19. Tidak ada, semuanya didoakan. Karena terkait musibah saya kira kita semua harus berucap innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semua dari Allah, kembali kepada Allah. Maka ketika konsep itu pun diingat
oleh para pemegang amanah negeri ini, bahwa amanah itu datangnya dari Allah dan akan dikembalikan, bahkan akan dipertanggungjawabkan, mestinya sih ada kehati-hatian, ada upaya membangun dialog dengan berbagai komponen masyarakat yang berbeda perspektif, tidak melulu mengedepankan pikirannya dan konsepnya, yang boleh jadi itu salah. Kita tidak pernah tahu, konsep manusia itu tidak ada kebenaran yang mutlak. Kebenaran yang mutlak hanya milik Allah.